Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel ini yang sudah pasti kalian tunggu-tunggu, Opung SG Channel. Kesombongan terkadang bisa membuat seseorang menjadi terkenal, tapi bisa juga membuat seseorang jatuh, seperti yang dialami oleh 7 artis terkenal Indonesia berikut ini, yang dianggap sudah tidak laku lagi karena kesombongannya sendiri. Inilah ketujuh artis tersebut. 1. Sule. Karir Sule di dunia hiburan tanah air dinilai semakin hari semakin meredup. Sule yang dulu dikenal sering muncul di layar televisi sebagai pembawa acara ataupun pengisi acara komedi, tapi kini hal tersebut tak pernah terjadi lagi. Gara-gara dianggap sudah tidak laku lagi, akhirnya banyak orang yang menduga kalau Sule sudah tidak setajir dulu saat dirinya masih berjaya. Sule pun sempat membongkar beberapa hal yang membuat pihak televisi tidak mau mengundangnya lagi saat diwawancarai oleh sahabatnya Andre Taulany. Saat itu Andre masih merasa yakin kalau Sule masih memegang predikat sebagai pelawak yang lucu di Indonesia ini, sehingga menurutnya Sule masih layak tampil di layar televisi. Namun menurut Sule, sejak dirinya menolak di roasting, banyak pihak stasiun TV yang tidak mau mengundangnya lagi. Pokoknya dari gue nggak mau di roasting itu, orang jadi pada nggak mau, ungkap Sule. Pada kesempatan tersebut, Sule juga mengatakan sendiri kalau dirinya adalah komedian sombong. Gue kan pelawak sombong, ujar Sule. Mendengar pengakuan Sule, Andre Taulany pun menimpalinya dengan candaan. Halah, aslinya juga iya kok, celetuk Andre. Seperti diketahui, dulu untuk tampil 1 jam saja, Sule dibayar 250 juta rupiah. Dengan honor sebesar itu, Sule bahkan sempat dijuluki sebagai pelawak termahal di negeri ini. Diduga, honor yang dipatok terlalu mahal itulah yang membuat pihak televisi sudah tidak mau lagi menggunakan jasanya sebagai komedian untuk menghibur penonton. 2. Norman Kamaru. Polda Gorontalo akhirnya menyampaikan putusan akhir karir dari Norman Kamaru, anggota Brimob Gorontalo yang viral lewat video lip sync lagu India Caya Caya di YouTube. Dalam sidang etik pada Selasa 6 Desember 2011, keputusan tersebut diambil berdasarkan pertimbangan dari sejumlah pengakuan saksi yang mengatakan bahwa sikap Norman Kamaru telah berubah menjadi tidak sopan dan tidak hormat sejak dirinya mulai terkenal. Katanya, sekarang Norman memang sudah berubah 180 derajat, cara dia menjawab pertanyaan juga angkuh dan sombong, ungkap Kabid Humas Polda Papua AKBP Lisma Dunggio pada Senin 5 Desember 2011. Selain itu, beberapa rekannya yang menjadi saksi juga mengatakan kalau Norman tidak lagi menghormati komandan pletonnya. Contohnya saat Norman menghadiri persidangan etik, ia dengan cueknya datang dengan rambut panjang yang tidak mencerminkan seorang anggota kepolisian. Rekan-rekannya yang jadi saksi dalam sidang juga mengatakan kalau Norman sudah jauh berubah dibandingkan dulu. Kata saksi, Norman dulu sopan dan mau menjawab pertanyaan orang dengan ramah, sekarang saja tidak mau dengar dan tonnya lagi. Rambutnya juga sekarang sudah dipanjangkan, dia tidak hormat lagi dengan institusi, terang Lisma. Perubahan sikap Norman Kamaru dianggap sebagai star syndrome setelah merasa dirinya populer. Gue sekarang artis, bukan polisi biasa, katanya dengan begitu angkuh kepada rekan-rekannya di kepolisian. Lalu bagaimana nasib Norman Kamaru sekarang? Setelah beberapa kali bangkrut menjalankan usahanya dan bercerai dengan istri pertamanya, Norman Kamaru kini sudah menikah lagi dengan Jasmine Titis. Setelah tak lagi muncul di layar televisi, Norman Kamaru mulai membangun bisnis dan kanal YouTube bersama sang istri. 3. Danang. Nama Danang mulai dikenal publik berkat ajang pencarian bakat dangdut di Akademi 2 Indosiar. Karir pemilik nama lengkap Danang Pradana Diva ini juga sempat melambung. Namun kabarnya, gara-gara kesombongannya, karir Danang kini meredup dan sudah tidak laku lagi. Danang juga sudah terlihat jarang tampil di layar televisi, padahal ia sempat dijuluki sebagai genius of dangdut. Namun beberapa waktu lalu, ucapan Danang dinilai sudah menyinggung para pelaku seni di kota Gandrung. Saat itu, Danang diundang tampil menjadi bintang tamu di acara hajatan pernikahan di Rogo Jampi, Banyuwangi pada Minggu 9 September 2018. Seperti terlihat dalam postingan di akun gosip Instagram @nyonyagosip pada 18 September 2018, Danang hadir menjadi bintang tamu bersama grup musik One Nada. Dalam suasana penuh kebahagiaan itu, One Nada juga tampil bersama beberapa artis Banyuwangi, salah satunya adalah Wandra.
Danang dan Wandra tampil kompak menyanyikan lagu berjudul Kelangan sambil diiringi grup musik tersebut. Usai membawakan lagu tersebut, tiba-tiba saja Danang melontarkan pertanyaan kepada penonton atas penampilannya di atas panggung. Ucapan Danang pada saat itu dinilai sombong dan merendahkan penyanyi asli Banyuwangi. Ditambah lagi, Danang pada saat itu malah berbicara soal honor manggungnya yang dikatakannya jauh lebih tinggi dibandingkan penyanyi Banyuwangi lainnya. Bagaimana ibu bapak? Enak ya suaranya? Ya jelas enak, lawong artis Asia. Jangan samakan dengan artis Banyuwangi yang hanya dibayar sekian rupiah. Sudah nyanyi sambil goyang-goyang, ucapnya. Sontak saja ucapan Danang itu langsung memancing amarah sejumlah artis dan musisi yang mengisi acara tersebut. Meskipun mungkin niat Danang hanya bercanda. Gara-gara kejadian itu, gabungan para penyanyi, musisi, dan MC dari Banyuwangi menilai kalau pernyataan Danang yang dengan sombongnya mengaku sebagai penyanyi Asia itu sudah menyinggung mereka. Hingga puncaknya pada hari Senin 17 September 2018, sejumlah orang yang mengaku gabungan dari musisi, artis, MC, dan seniman Banyuwangi yang tergabung dalam Forum Masyarakat Peduli Seni atau FMPS Banyuwangi mengungkapkan unek-unek dan kekesalan mereka dengan mendatangi Kantor Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Banyuwangi di Jalan Ahmad Yani, sekaligus mengadukan ke Pengurus Dewan Kesenian Belambangan atau DKB. Pernyataan dia, Danang, yang disaksikan dan didengarkan ratusan penonton sangatlah merendahkan martabat penyanyi Banyuwangi yang hanya dibayar sekian rupiah. Padahal nominal tersebut bagi kami sangat berarti, ungkap salah seorang perwakilan dari forum tersebut. 4. Sarah Azhari. Artis Sarah Azhari juga dikabarkan tidak laku lagi dan sudah jarang tampil di layar televisi gara-gara dirinya sempat berkonflik dengan wartawan infotainment. Akibat konflik tersebut, adik kandung Ayu Azhari ini sampai harus menjalani persidangan dan divonis bersalah pada tahun 2005 silam. Kasus tersebut berawal ketika Sarah Azhari diwawancarai oleh para awak media usai dirinya mengisi sebuah acara. Tanya jawab dengan para wartawan itu berlanjut hingga menyinggung masalah perceraian adiknya Rahma Azhari dengan Alfay Rauf Dia. Sarah Azhari terlihat tidak suka dan mulai gusar dengan pertanyaan tersebut. Ditambah lagi ada wartawan yang menanyakan seputar asal-usul anak Rahma Azhari. Sarah yang sudah terpancing emosi lalu menendang tulang kering kaki seorang wartawan dan melemparnya dengan asbak. Sambil berteriak marah, Sarah Azhari meminta rekaman wawancaranya dihapus. Sarah mengaku dirinya merasa terancam dengan perlakuan wartawan infotainment tersebut. Dalam pengakuannya, Sarah juga membantah telah melempar asbak ke arah wartawan itu. Sarah mengaku hanya melempar mangkuk aluminium foil pembungkus kue bolu. Tetapi pengadilan berbicara lain, hingga akhirnya Sarah divonis hukuman 4 bulan penjara karena terbukti melakukan tindakan kekerasan kepada wartawan infotainment. 5. Ahmad Dhani. Bukan cuma Sarah Azhari, artis Ahmad Dhani juga pernah terlibat perseteruan dengan wartawan. Stasiun Global TV pernah melaporkan Ahmad Dhani ke Polsek Kebayoran Lama, Jakarta Selatan atas kasus dugaan pengeroyokan yang dilakukannya terhadap 2 wartawan stasiun TV tersebut. Selain itu, Ahmad Dhani juga dilaporkan ke Dewan Pers. Muncul rumor kalau Ahmad Dhani tidak laku lagi dan jarang tampil lagi di layar televisi gara-gara kasus kekerasan tersebut. Menurut pemimpin redaksi berita Global TV, Yani Indriani, Ahmad Dhani tetap bersikeras mengaku tidak bersalah atas peristiwa pengeroyokan yang dialami reporter dan kameramen ketika mereka berniat meliput gosip tentang Mulan Jamila yang dikabarkan telah melahirkan kala itu. Pihak Dhani merasa tidak ada kekerasan karena peristiwa itu ada di rumah dia, ungkap Yani, ditemui di Kepolisian Sektor Kebayoran Lama, Jakarta Selatan. Yani juga menegaskan, pihak Global TV sebenarnya bersedia membuka pintu damai asalkan mantan suami Maya Estianty ini mau meminta maaf. Namun rupanya Ahmad Dhani menolak syarat tersebut. Mungkin dia tidak tahu tindakan mengambil kaset dan kamera itu salah. Biarlah Dewan Pers yang menentukan dan memberikan pengarahan apa yang kita lakukan, ujar Yani. 6. Denis Caryesta. Denis Caryesta sempat viral gara-gara kesombongannya sering memamerkan kekayaan di media sosial. Aku nggak mau hidup miskin lagi, makanya aku pamer, ujar Denis menanggapi tudingan netizen yang menyebutnya sombong. Diakui oleh Denis, trauma kemiskinan membuatnya menjadi pribadi yang lebih suka memamerkan dan menonjolkan materi dalam konten-kontennya. Bahkan menurut Denis, ia sengaja menggunakan image sombong sebagai strategi marketing untuk menaikkan nama dan usahanya.
Namun, lama-kelamaan justru kesombongannya yang dinilai membuat karirnya di dunia hiburan semakin meredup. Apalagi saat dirinya dianggap sudah tidak laku lagi karena sudah jarang muncul di layar televisi. Dennis Caryesta malah membuat kehebohan soal dirinya yang hamil di luar nikah tanpa suami. Hal tersebut tampaknya membuat netizen semakin menilai negatif tentang dirinya. 7. Ade Londok atau Mang Oleh. Ade Londok atau lebih dikenal dengan nama Mang Oleh dulu sempat viral di media sosial gara-gara promosi Odading Mang Oleh. Namun ada kabar menyebutkan kalau kini Ade Londok sudah tidak pernah diundang lagi tampil di layar kaca karena sudah tak laku lagi. Ternyata faktanya Ade Londok masih terlihat eksis di media sosial. Ade Londok juga sering menawarkan promosi atau jasa endorse ke toko-toko atau tempat makan di Bandung. Sayangnya, ada kejadian memalukan yang pernah dialami oleh Ade Londok ketika menawarkan sebuah restoran untuk ia promosikan. Saat itu, Ade Londok justru diusir oleh si pemilik restoran. Sepertinya, sang pemilik restoran tersebut menolak restorannya dipromosikan oleh Ade Londok. Ia pun langsung mengusir Ade Londok keluar restorannya. Momen tersebut terlihat dalam sebuah video yang diunggah di kanal YouTube Caprits Official beberapa waktu lalu. Awalnya, Ade Londok dengan percaya diri terlihat mendatangi sebuah restoran yang menyajikan hidangan makanan khas Nusantara. Ade Londok terlihat langsung menerobos masuk ke dalam restoran tersebut. Kemudian ia pun menjelaskan harga-harga makanan di restoran itu, mulai dari yang Rp10.000 hingga Rp15.000 ke atas. Ade juga menunjukkan hidangan yang disajikan dengan konsep prasmanan di restoran tersebut. Saat itu, Ade mengaku kalau dirinya pernah makan di restoran itu hingga membuatnya ketagihan. "Mang Ade pernah makan sekali di sini, ketagihan," ujarnya dengan logat Sunda. Kemudian ia menjelaskan kalau restoran tersebut memiliki 3 cabang dan sudah punya pelanggan tetap. Ade juga membocorkan alamat restoran tersebut. Tiba-tiba saja muncul seorang ibu yang diduga adalah pemilik restoran. Saat itulah Ade Londok baru meminta izin membuat vlog untuk mempromosikan restoran si ibu. Sayangnya si pemilik restoran justru menolak tawaran Ade. "Udah nggak usah," ujar si ibu sambil meminta Ade Londok untuk segera keluar dari restorannya. Namun Ade tetap kekeh bahkan sampai meminta waktu kepada si pemilik restoran untuk menyelesaikan vlognya. Penjelasan Ade tampaknya membuat ibu tersebut semakin kesal. Dengan nada suara yang tinggi, si ibu pun meminta agar Ade Londok segera pergi dari restorannya. "Saya tidak mau dipromosikan, nggak usah," teriaknya. Hingga akhirnya Ade Londok pun hanya bisa pasrah ketika dirinya diusir. Tentu saja kejadian tersebut membuat netizen tak tahan untuk ikut berkomentar. "Pemilik resto mantap, sadar akan pentingnya memilih endorse yang bisa mengangkat, bukan merusak," ujar seorang netizen. Kasian dia seolah-olah emang di-endorse produk atau toko orang, padahal dia cuma datang ngerusuh sambil promosi, pakai bahasa yang gak sopan. Mungkin dia berharap ditanggepin serius dan berharap yang punya toko bakal endorse dia, cibir netizen yang lain. Berhubung ada temennya datang ngevlog, diajak ke situ buat nyoba endorse lagi, berharap dikasih makan bareng temennya, tapi sama pemilik tokonya malah diusir. Dia nahan malu sampai salah tingkah sejak keluar dari resto dan tetap berakting so asik, cibir yang lain.